Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 perbuatan besar dari maksiat ini yang kalau dikerjakan itu dan kita berlindung pada Allah dari 3 perbuatan ini, maka secara otomatis dia akan mempengaruhi pelakunya langsung mendapatkan sifat fusuk dan berpotensi menjadi fasik sehingga tak mampu mendapatkan pedoman-pedoman dan petunjuk dalam Al-Quran. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, yaitu orang-orang yang memutuskan atau menyalahi komitmen dengan Allah setelah dia berkomitmen untuk memegang teguh janjinya. Apa komitmen pertama kita yang paling pokok dengan Allah? Komitmen pertama kita adalah asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Bahkan untuk menjaga komitmen ini tiap hari kita sholat untuk menjaga komitmen ini. Makanya setiap sholat kita tahiyat, kita bacakan dalam tahiyat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Perhatikan. Maka dari sini muncul 2 turunan. Turunan pertama langsung pokok komitmennya syahadat. Yang kedua amalan penguatnya sholat. Maka kalau sudah mengatakan Tuhan saya Allah, Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka komitmennya jangan pernah menuhankan selain Allah. Ingat, kita menghormati keyakinan orang lain. Dan toleransi tertinggi dalam menghormati itu adalah tidak mencampuri ketuhanan di luar apa yang kita yakini. Karena itulah ayatnya berbunyi lakum dinukum la ikraha. Jangan ganggu, nggak boleh. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri. Karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Gak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu gak boleh, Islam gak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, ya ikuti senyum, tapi hatinya mengingkari. Salah sesembahanmu, itu bukan Tuhanmu. Nah, Islam gak mau begitu. Hormati orang lain, silahkan yakini apa yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam kami ajarkan, ya, tapi jangan ikut-ikutan dan tidak boleh mengganggu. Itu yang paling indah. Lakum dinukum. Karena itu kalau sudah la ilaha il, asyhadu an la ilaha il, maka tidak boleh mengatakan kalimat ini. Camkan ini, camkan. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Maka itu sudah mulai pelanggaran terhadap komitmen. Saya yakin orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah atau kesulitan dia mendapatkan petunjuk dari Quran. Yang ada apa? Semakin salah ngajinya. Ayatnya semakin dipotong-potong. Ayat tentang menuhankan Allah dipotong. Ayat tentang sholat pada akhirnya nggak sholat. Ayat tentang puasa pada akhirnya nggak pada puasa. Itu yang kebablasan. Di orang-orang kalau sudah begitu, apalagi mengolok-olok ayat, pada ujung-ujungnya nggak yakin tentang Qurannya sendiri. 2, sholat. Ini amalannya. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata lidzikri. Jagalah ilaha illallah itu lewat sholat. Kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, bahkan meninggalkan sholat, jangan harap dia mau ngaji, apalagi mendapatkan petunjuk dari Quran. Kalau Anda ingin mendapatkan banyak manfaat dari Quran, maka persamaan terbaliknya, 1, perbanyak sholatnya. Kalau orang semakin banyak sholatnya, pasti semakin senang dengan Qurannya, itu udah otomatis. 2, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Seringkali memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Saya ambil contoh yang paling gampang dengan akhlak, dengan orang tua. Orang tua dengan anak harus nyambung tidak? Harus sayang tidak? Maka kalau ada anak berbuat tidak baik kepada kedua orang tua, walaupun dia akan dipaksa untuk mengaji, jangan harap mendapatkan manfaat yang cepat dari Quran yang dia kaji itu. Mandek pasti itu. Persamaan terbaliknya, kalau Anda menginginkan anaknya ingin cepat lekat dengan Quran, maka berbuat baik pada orang tua. Persamaannya dipersamakan lagi, kalau ibu ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, ya, maka ibu sayangi anak, perbanyak doa kepada Allah, mintakan supaya anak itu bisa lekat dengan Quran. Jadi saya ingin katakan, menyambung hubungan dengan yang Allah perintahkan disambung, dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah.
kasih sayang yang baik, berikan perhatian, doa. Itu salah satu fadilahnya, mempercepat kemampuan kita untuk menangkap petunjuk dari Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Ibu jangan lihat Imam Syafi'inya sekarang karya dan umatnya banyak. Kalau Anda pengen tahu, Imam Syafi'i itu bisa demikian, salah satunya perjuangan ibunya yang single parent. Lahir di Gaza, datang ke Mekah digendong-gendong tuh dari tawafnya sampai diajarin dan sebagainya. Jadinya seperti sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya single parent. Apa yang dilakukan? Musim dingin pun itu masih masak air, Bu, Pak. Diwudukan ibunya. Digendong di tempat, disimpan di majlis ulama, ngaji di situ sampai jadi bintang setelahnya. Murid Imam Syafi'i. Imam Al-Bukhari itu yang berjuang ibunya single parent. Mazhabnya Syafi'i. Jadi ada persamaan antara menyambung sesuatu dengan erat dengan dan petunjuk dari Al-Quran. Maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran, dimulai dengan salah satunya apa? Minta ridho orang tua siapa yang masih ada. Minta doa. Ibu jangan diminta, doakan anaknya. 3 yang terakhir, wa yufsiduna fil ardh. Orang yang senang merusak, fasad. Senang merusak. Fasad itu definisinya banyak. Ya, mencuri merusak tidak? Menipu merusak tidak? Mencela merusak tidak? Jangan harap Anda ngaji, datang ke pengajian tapi senang mencela orang lain. Jangan harap mendapat petunjuk dari Quran dengan cara yang benar. Anda kerja, ngambil harta yang haram, korupsi, menipu dan sebagainya. Jangan harap dekat dengan Quran. Makanya orang-orang yang korupsi itu bisa dicek deh, pasti nggak bisa ngaji. Walaupun asalnya bisa ngaji, jauh dari Quran pada akhirnya. Saya di Libya pernah satu majlis dengan salah satu tokoh yang diagungkan oleh kalangan liberal. Namanya Jamal Al-Banna. Jamal Al-Banna ini dulunya itu salah satu yang sangat concern dalam hadis, hafal Quran. Tapi satu kali terjadi perubahan dalam hidupnya, singkatnya dia keluar ke barat. Di barat berubah pandangannya, punya interaksi yang salah, yang keliru, maka pikirannya berubah menjadi liberal. Satu kali ke Libya, ke Tripoli, jadi kami itu punya pelajaran salah satunya Al-Istishraq wa Tansir, gerakan-gerakan orientalis, tokohnya siapa aja. Dahsyatnya kurikulum di sana, kalau sudah belajar nanti tokohnya diundang kalau masih hidup. Jadi kita berdialog, tahu pemikirannya bagaimana. Secara singkat, masih ada videonya sampai sekarang. Gambarnya, fotonya saya masih ada. Itu begitu datang, kita duduk sama menyimak. Itu membaca yang paling ringan dalam Al-Quran yang jadi favorit Anda sekalian. Kan ada 3 surat paling favorit di muka bumi untuk setiap muslim saat ini. 3 qul terakhir kan? Ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Itu baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, tertukar-tukar enggak selesai-selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yakul huwallahu ahad, sampai istighfar para mufti yang ada pada saat itu. Astagfirullah, astagfirullah. Anda bisa bayangkan. Apa? Karena Quran yang baik tidak akan bercampur dengan yang kotor. Jadi kalau sudah mendapatkan dengan cara yang kotor, harta yang kotor, pikiran yang tidak baik, gak akan pernah Quran jadi petunjuk dalam hidupnya. Ini. Maka kalau ingin jadi ahli Quran, jangan merusak. Kalau Anda bekerja yang benar, jangan merusak sistem. Ya, dengan mencuri, dengan menyogok, dengan macam-macam, jauhi. Kalau semua yang dikerjakan benar dan baik, insya Allah semua pedoman Quran mudah untuk kita dapatkan, mudah untuk kita amalkan.